sahabat semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Foodie. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep menu camilan. Nah, ini menu camilan akhir bulan yang sangat enak ya, yang seperti di abang-abang itu sahabat. Nah, hari ini kita akan membuat sate cilor. Jadi jangan kemana-mana ya, ikutin terus hingga akhir. Terima kasih. Nah, bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah di sini saya pakai 24 sendok makan tepung tapioka ya, sendok makan munjung ya pakainya. Nah, di sini saya pakai, nah seperti itu sahabat. Nah, kalau saya bilang sendok makan, dia munjung ya, dia agak banyak. Nah, di sini saya juga pakai 10 sendok makan tepung terigu, sama ya, munjung juga. Nah, ini 1 butir telur, tusuk sate secukupnya. Ini saya pakai 2 batang daun bawang yang sudah saya iris tipis, 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh garam. Nah, ini airnya saya pakai 300 ml air atau secukupnya ya, nanti kita lihat. Nah sahabat, ini kita langsung campurin aja semua, si tepung tapioka, tepung terigu, dan bahan lainnya. Nah, dan airnya tadi sahabat ya, yang 300 ml itu saya pakai airnya air panas ya sahabat, bisa pakai air panas. Jadi jangan terlalu mendidih banget, yang penting dia sudah panas aja, jadi jangan air dingin ya sahabat ya. Nah, ini kita masukin sedikit-sedikit sambil diaduk. Nah, kalau dirasa pas di tangan itu sahabat bisa buletin. Kalau dia sudah nggak nempel lagi, sudah nggak lengket, jadi di stop aja airnya, jadi jangan pas 300 ml ya. Nah, ini kita campur dulu, kita ulenin. Nah, ini saya full 300 ml airnya, dan dia apa yang terjadi, dia lumayan masih basah ya. Dia kalau misalkan dicetak di tangan dia lengket. Nah, kalau sahabat mendapatkan yang seperti itu, nah sahabat bisa kasih tepung tapioka 1 sendok demi 1 sendok ya, sampai dia nggak lengket di tangan ya, seperti itu sahabat. Ini kita terus ulenin. Nah, ini sudah pas ya sahabat ya. Nah, ini kita akan mulai cetak. Nah, kalau sahabat nggak pakai sarung tangan, nah bisa dicek ya di tangan sahabat, jadi dia benar-benar nggak lengket kalau kita buletin ya. Ini karena saya lagi pengen pakai sarung tangan, tapi dia kalau pakai tangan langsung aja dia udah nggak lengket, dan itu bagus ya sahabat ya. Nah, ini kita alasin bawah loyangnya pakai tepung tapioka supaya dia nggak lengket. Nah, ini kita bikin bulat-bulat, jangan terlalu besar ya sahabat ya, kecil-kecil aja. Nah, ini kita akan lakukan sampai adonannya habis.
Oke sahabat, nah ini saya sudah mendidihkan air. Nah ini saya kasih minyak 3 sendok makan di dalam airnya ya, supaya nanti enggak lengket. Nah ini kita langsung masukin aja. Nah masukin ciloknya ya, cilok acinya harus benar-benar mendidih si airnya ya sahabat ya. Jangan lupa untuk dikasih minyak. Nah ini yang tadi adonan itu saya tidak masukin semua, saya akan rebus 2 tahap ya. Dan ini kalau sahabat bawahnya lengket tadi bisa dibantu ya, supaya dia nggak lengket pakai sendok. Nah ini sudah matang sahabat, tandanya sudah matang dia udah mengapung. Dan kalau udah mengapung tunggu beberapa menit dulu direbus ya, supaya dia benar-benar matang. Dan disimpan di air matang, air dingin biasa, supaya dia lebih cepat dinginnya. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Nah ini kita akan lakukan sampai semuanya habis ya. Nah ini dia cilok yang tadi sudah kita rebus. Dan ini kita akan tusuk. Nah ini tangan saya sudah bersih ya, kita langsung tusuk aja. Nah isinya sesuai selera, mau 4 mau 5 terserah sahabat. Nah seperti ini, dan kita akan lakukan semuanya sampai selesai. Oke sahabat, nah ini langkah terakhir. Nah telur yang tadi kita pecahkan dan kita kasih sedikit garam, sejumput garam dan sedikit kaldu ayam, sedikit aja. Kalau nggak pakai pun nggak apa-apa. Nah ini kita aduk rata supaya mereka tercampur rata. Nah sahabat bisa pakai wadah apa aja ya yang rata, supaya nanti membalur telur dan ciloknya ini gampang, mudah ya. Saya pakai piring datar seperti itu. Nah nanti ini kita akan, nah seperti itu ya sahabat ya. Oke sahabat, ini langsung kita akan goreng. Nah kita puter-puter supaya dia kena semua telurnya. Nah ini kita goreng dengan api kecil aja ya sahabat ya, boleh dengan api sedang. Nah ini kita akan goreng setengahnya dulu. Jangan lupa dibolak-balik ya sahabat ya, diputar-putar supaya matangnya merata. Dan ini kita masak sampai si telurnya hampir kecoklatan. Nah ini kita tiriskan dulu, kita goreng sisanya. Nah sembari menunggu si cilornya ini matang, nah yang tadi kita angkat dia sudah dingin sahabat. Kita akan celupin lagi ke telur. Nah ini dia berarti 2 kali ya sahabat ya, 2 kali pencelupan, supaya jadi ketika sudah matang kita celupin lagi di telurnya, jadi supaya lebih tebal si telurnya ya. Nah jadi hasilnya seperti itu. Nah kalau sahabat mau 3 kali, mau lebih banyak telurnya boleh. Nah, kalau saya 2 kali aja.
Jadi dia tebal sama telur gitu sahabat ya. Tuh, telurnya banyak. Oke sahabat, ini kita akan lakukan semuanya sampai selesai. Oke sahabat, ini dia sate cilornya udah jadi. Nah biasanya cilor itu dicetak ya sahabat ya, bulat-bulat kalau di abang-abang. Nah ini saya kreasikan dengan ditusuk seperti itu. Nah dia tebal telurnya ya. Kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sahabat, ini ciloknya kenyal. Nah kalau sahabat tidak mau kenyal, sahabat bisa kurangin si terigunya ya, supaya dia tidak terlalu kenyal. Nah ini bisa dimakan menggunakan saus atau bubuk keju yang biasanya dipakai buat cilor atau bubuk cabai. Nah ini cocok banget, enak banget sahabat. Dan ini cemilan ini sangat ekonomis sekali. Nah sahabat, semoga suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share juga, dan subscribe juga. Nah sahabat, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya, sahabat bisa klik di tombol notifikasi loncengnya. Dan kalau mau resep lebih lengkapnya, sahabat bisa cek di deskripsi box di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.